Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riswana Hadi, mahasiswa dari Universitas Diponegoro, KKN Tim 1 tahun 2021, dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait program satu saya yang terkait dengan COVID-19. Nah, di sini program yang pertama saya membuat yaitu aplikasi peta rumah warga sebagai upaya untuk mengurangi kegiatan di luar rumah serta membantu dalam proses jual beli online selama pandemi COVID ini. Oke, untuk lebih bersingkat waktu, kita langsung saja ke tutorial cara membuat peta rumah warga, tepatnya di Desa Cibendung. Sekitar pertama-tama saya mau share dulu. Nah, pertama-tama aplikasi yang diperlukan itu apa aja sih? Pertama, yaitu ada SAS Planet. Nah, SAS Planet yang saya gunakan di sini yaitu SAS Planet 160707. Yang kedua ada ArcGIS. ArcGIS yang saya pakai di sini adalah ArcGIS 10.4.1. Yang terakhir adalah Carry Maps. Carry Maps ini tujuannya adalah untuk membuat aplikasi yang dapat dibuka di Android. Oke, yang pertama kita buka SAS Planet. Share. Oke. Nah, dari itu tampilan dari SAS Planet. Sebenarnya pertama tuh bukan seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar yang pertama. Saya zoom out biar terlihat peta yang sesungguhnya. Nah, untuk mencari daerah yang buat kita tinjau, kita klik satelit Google Map yang klik Bing, Bing Maps Routes dalam English. Nanti kita akan kelihatan daerah mana aja. Nah, kebetulan ini langsung ke peta Indonesia. Nah, kita langsung cari tinjauan data kita yaitu Cibendung. Kita zoom. Tinggal kepala berbahas zoom, wajah harjo zoom. Cibendung mana? Oh, ini. Nah, ini tampilan dari Cibendung Maps Route-nya. Nah, agar lebih detail yang menarik, kita rubah Bing Maps menjadi Bing Satellite. Nah, tampilannya seperti ini. Lihat kan gambar rumah-rumahnya. Kemudian kita akan mendownload dari SAS Planet. Nah, ini tuh namanya adalah Citra Satelit. Citra Satelit ya, dia Bandung. Nah, pertama kita zoom terlebih dahulu. Kalau saya prefer ke zoom sampai 20. Nah, untuk mendapatkan hasil Citra Satelit yang bagus, yang jelas, kita harus seperti ini. Jadi melihat per bagian-bagian. Biar tidak ada yang bagian yang ngeblur. Seperti ini. Oke, ini gambarnya jelas. Lanjut ke bagian berikutnya, terus sampai selesai. Ya, pastikan semuanya tidak ada bagian yang ngeblur. Biar hasil kita satelit ini yang jelas. Oke, terus sampai semua bagian. Oh iya, untuk guys rectangle ini udah saya buat sebelumnya. Saya tahu jalan. Bagian terakhir bawah. Nah, untuk membuat si kotak tadi, kita untuk kotak ini tuh,
Caranya kita klik ini section manager, rectangular section, lalu kita seleksi yang mau kita tekan segini. Oke, kemudian zoom 20 amat. Nah, itu dia langsung muncul. Tapi kita bisa close dulu aja. Kita zoom di sampai dulu. Tadi udah ada ini. Kita klik kanan, download. Kayak tadi rectangular. Kita oh ya, yep, begini. Ini akan muncul kepada, nah ini. Kemudian sesuai aja ini kita klik stitch. Nah, output format ini kita rubah jadi geotiff. Setelah itu zoom yang kita gunakan saya prefer ke 20. Kemudian di projection kita rubah jadi geographic latitude and longitude. Dan tinggal kita download. Oh ya, kita harus menentukan tempat filenya akan disimpan. Save to, klik titik 3. Nah, itu kita nentuin di mana sih file yang mau kita simpan. Ini kita nanti nama Cibendo. Nah, ini udah ada kan. Nanti hasilnya seperti ini. Terus klik save. Dan sudah selesai, baru klik start. Tuh, kita bisa lihat. Cibendung kapital semua ya. Terus save. Kemudian klik start. Nah, ini namanya ada yang kita ganti. Ah, Cibendung 1 misalkan. Save. Klik start. Nah, itu proses mendownloadnya. Oke, berarti filenya telah tersimpan di penyimpanan tadi. Kemudian kita tinggalkan sasaran masuk ke ArcGIS. Saya setting ya. Kita bisa dulu. Setting lagi. Kita buka ArcGIS. Nah, ini ArcGIS-nya. Kemudian pertama-tama kita harus memasukkan si kita satelit yang telah kita download, yaitu dengan cara klik ini nih, yang plus ini, add data, klik. Kemudian jika foldernya belum tersedia di sini, kita harus hubungkan dulu dengan cara klik connect to folder. Dan nanti akan muncul seperti ini. Klik folder yang terdapat file template tadi. Kemudian oke. Kebetulan saya sudah ada, kita tinggal masukin aja ya. Oke, ini sama aja tuh. Dan klik add. Nah, ini kita satelit yang telah kita download tadi. Kemudian kita akan membuat jalan. Nah, caranya caranya
kita klik katalog. Nah, terus kita bikin file baru yaitu berupa jalan. Misalkan saya naruh di database, kita taruh di semester 7 di KKN Fakultas. Klik kanan, new, save file. Nah, ini kita kasih nama jalan. Ya, kita jalan. Untuk bermudah, feature type-nya kita ganti polyline. Kemudian klik edit, karena belum ada koordinat sistemnya ya. Terus pakai project edit, koordinat sistem, cari UTM, kemudian WGS 84, short term hemisphere, kemudian kita cari WGS 49. Nah, ini oke. Terus oke. Nah, ini layarnya sudah muncul. Kemudian, misalkan ini lebih kurang gede ya, kita gedein aja. Misalkan kita warnanya ganti warna kuning dari jelas, kita pertebal gitu. Kita bisa katanya. Kita akan mulai mendigitasi jalan. Jadi caranya kita zoom biar lebih gampang. Nah, ini tuh saya fokus di wilayah RW 1 ya. RW 1 dari segini nih areanya. Kita akan buat jalan layar terlebih dahulu. Nah, caranya yang pertama kita klik editor. Start editing. Nah, kemudian klik continue, klik jalanan, klik line. Kemudian kita digitasi atau gambar jalannya ya. Oke. Kan kita mulai dari sini. Klik, saya belokan ngepak dulu nggak apa-apa. Nah, terus, nah apabila nama jalannya berbeda, misalkan segini udah selesai nih, kita klik kanan, finish sketch. Kemudian kita buat jalan baru dengan cara yang sama. Jalan dari sini, terus hubung-hubungkan, terus sampai selesai. Misalkan sudah selesai, kita masuk ke kanan. Nah, itu berarti ada dua jenis jalan yang berbeda. Kemudian kita apabila ingin memberi nama jalan, pertama kita stop pintu editing. Yes. Klik layar jalanan, klik kanan, open attribute table. Nah, ini kan ada dua tipe nih. Ini tuh jalan pertama, nah, sama jalan kedua. Karena kita memberi nama jalan, kita tambahkan kolom baru lagi dengan cara klik table option, add file. Nah, kita kasih nama, misalkan nama jalan. Nama JL text. Oke. Yes. Nah, dapat. Jadi kan, misalkan kita mau ngasih nama jalan nih. Nah, klik editor dulu, start editing, jalanan muncul, continue. Saya klik aja tinggal isi, misalkan. Tuh, ada kan, jalan raya desa di Bandung. Ini udah kasih nama. Nah, kemudian kita digitasi semua jalannya sampai tampilannya seperti ini. Ini cara saya si contohnya untuk waktu. Oke, kita stop share dulu.
Nah, ini contoh jalannya kayak gini. Jadi dia tuh saya buat semua jalannya. Nah, segini kan. Sampai segini semua digitasinya. Sekarang lagi ya. Nah, kemudian untuk mendigitasi rumah-rumah, untuk membuat si rumah kita peta rumah yang sesuai program saya, caranya sama seperti membuat jalan tadi. Yang pertama kita klik katalog, ya, tentukan folder penyimpanan, klik kanan, new save file. Kita tekan rumah warga. Kalau rumah kan bentuknya luasan ya, kita bentuk poligon. Klik edit, projected coordinate system, UTM, terus kita lihat 84, shotdown 49. Oh, iya, oke. Oke, kita tunggu muncul. Nah, ini udah muncul rumah warga. Kita ganti warnanya, warnanya merah. Oke. Nah, kita misalkan mau kasih ini ya, bukan nggak pecah si gambarnya. Nah, itu RT9 misalkan. Nah, ini tuh wilayah RT9 nih. Sekarang kita mau digitasi yang ini nih. Ini rumah saya ya. Contoh aja. Dia saya pakai editor dulu, start editing. Start editing dulu ya, belum ada. Save, start editing. Rumah warga, klik continue. Yang baru kalau warga polygon. Sesuai, klik, klik, sesuai luasan rumahnya. Klik, menjadi segitu ya. Finish sketch. Nah, ini kita sudah jadi. Nah, untuk masih memberi nama dan memberi fotonya, foto bangunannya seperti apa, caranya sama. Kita stop dulu. Kemudian player, klik kanan, open attribute table. Nah, ini kan sesuai kan, ada satu ya, ini satu. Kita kasih table baru berupa rumah warga, terus luas, kemudian foto ya. Klik foto option, terus kita klik add file, kita kasih rumah warga, rumah WRG ya, untuk teks. Oke, yes. Nah, ada jadi kan. Nah, itu kita pakai untuk tentukan luasannya. Luas meter. Nah, kalau luas kita pakai double kan paketnya. Scale-nya kita ganti 20 sesuai yang zoom tadi kita di SAS Planet. Dan oke. Yes. Kan? Nah, dan kemudian kita kasih tabel buat foto ya. Sama add file, kasih keterangan foto, kita teks aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita bikin file buat memunculkan atau memanggil file yang kita taruh foto. Namanya HTML pop-up. Detek saja. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih keterangan rumah warganya seperti biasa. Untuk mengedit kita start editing rumah warga, continue, kita klik set. Oke, kita nama misalkan Bapak Wiono. Oke, kita nama. Nah, untuk luasan, untuk hitung secara otomatis kita klik kanan pada blok ke kanan, dan calculate geometri kita klik area benar, terus square meter, dan klik OK. Nah, luasannya sebesar ini. Kemudian foto.
Nah, foto di sini kita masukkan letak foto yang mau kita masukkan. Saya buka dulu file fotonya di mana ya, saya lupa. Bentar. Satu sembilan nomor 4, oke. Nah, di sini tuh buka lagi ya. Nah, fotonya udah ada nih. Wah, iya. Kita klik tadi, bukan ini. Nah, ini. Nah, untuk fotonya biasa udah tadi. Saya taruh di data di kemudian folder KKN dari RT09 dari nama filenya 4, formatnya kita tulis lengkap. Gitu. Nah, untuk memunculkannya kita klik HTML pop-up, ke kanan, klik kalkulator kita klik, kemudian tool. Kalau saya klik plus karena udah ada ini. Nah, ini tinggal aja, tinggal desain aja nih seperti ini. Ini nama apa namanya kolom yang buat yang letak file foto itu. Nah, setelah itu kita klik OK. Kenapa tidak masalah? Ini notice kok. Ayo, ayo. Ini agak sedikit lama ya, mohon maaf. Biasanya cepet sih, cuma sekarang agak lama. Nah, ini foto sudah muncul. Gimana cara ngeceknya? Nah, kita klik ini, HTML pop-up, kita klik, dan kita dapat. Nah, ini ada keterangan ya, namanya, luasnya, dan fotonya. Nah, ini kan gangguan ada FID, ID, ada no. Kita hilangin caranya. Kita stop dulu. Yes. Di layer, klik kanan, klik properties. Nah, ini tuh untuk tampilan di atasnya. Kita kasih nama rumah warga aja. Kemudian kita klik build. Nah, kita unchecklist yang mau kita hilangin. FID, shape, sama ID. Kita apply. Oke. Kita cek lagi. Nah, mau kan kalau yang di sini rumah warga luas. Nah, ini saya lakukan untuk perwakilan tiap rumah per RT-nya dalam satu RW 10, RW 1. Caranya sama, tiap rumahnya seperti yang cara buat tadi. Kemudian saya buat wilayah RT, kan ada 4 RT 1 RW nih. Ada RT 9, RT 10, RT 1, RT 2. Nah, saya buat semacam wilayah RT per RT-nya itu
Caranya sama seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan lagi. Nah, ini. Ini saya udah buat nih jalanan. RW-nya segini. Ini saya buat juga RT 1 di situ, RT 2, RT 10, RT 9, dan ini kita angkat dulu itu dulu ya. Ini ada rumah-rumahnya, ada rumah RT 1, RT 2, RT 10, RT 9. Kita zoom. Nah, inilah rumah-rumah yang saya tinjau. Sebenarnya bisa kita terapin untuk semua rumah, cuma berhubung waktunya singkat, saya ambil beberapa saja. Saya juga pasti berapa sangat personal bisa bentuk. Ya nih rumah-rumah seperti ini. Nah, ini ada fasilitas, ini ada lapangan, kemudian ada juga balai desa, ini ada juga masjid, ada sekolah dasar, nah, itu. Nah, inilah program satu saya. Nah, kemudian untuk membuat aplikasi yang dapat dibuka di Android, kita pakai bantuan Carry Maps. Jadi yang pertama tuh kita harus install dulu yang namanya Carry Maps. Ini berhubung saya sudah terinstall, nah itu tuh bukan bentuk aplikasi, jadi itu udah masuk di ArcGIS-nya ini. Kita harus memanggilnya dulu, yaitu dengan klik nih, ini color option, customize, kita cari Carry Maps. Nah ini checklist, dan langsung close aja karena udah ada kan. Nah ini, kemudian kita klik Carry Map, extract map to XPK. Sebentar ya. Kami just ini agak lama laptopnya kurang tahu, bukan kebanyakan data kali. Oke, untuk responding kita tunggu. Bentar ya. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita klik Advanced Mode, Next, baik for next. Quality-nya kita ambil 50 aja. Next. Nah, itu buat ngasih nama dan kan. Misalkan nama petanya adalah peta rumah warga Cibenduk. Publisher-nya misalkan saya. Company misalkan Undip. Emailnya Del. Dan next. Ini tuh buat kadaluarsa si peta, kita buatnya keluar saja. Kan ini buat tampilannya, misalkan ada biru, hijau, merah, ada kuning, ada abu-abu. Kita pakai merah. Kita bisa pakai logo juga sih sebenarnya, cuma kita pakai ini cepat. Klik next. Ini next saja. Next. Ini buat penyimpanannya. Kita taruh di data aja ya. Klik next. Nah, ini tuh buat penentuan format yang bisa dibuka di mana. Ini tuh buat desktop. Nah, ini untuk Android nih. Create redistributable map file for Apple iOS. For use on iPhone, iPad, iPod Touch, and Android. Kita klik this. Next. Next.
sedang proses. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini tuh harapannya aplikasinya itu bisa diterapin di setiap RW yang ada di Cibendung, bahkan setiap desa yang sekitar desa Cibendung. Karena apa? Di era pandemi ini banyak penjual seperti makanan, minuman, jajanan yang berjualan online melalui grup Facebook. Salah satunya adalah grup kuliner Cikakak. Yang di situ membernya campuran beberapa desa dari Cibendung, Cikakak, Sendiri, Karangmaja, dan lain sebagainya. Nah, di sana tuh saya perhatikan beberapa kejadian banyaknya si penjual susah untuk mencari letak si apa pelanggannya itu di mana, karena kan no, di desa no, rumah-rumah di desa dalam satu kecamatan saya ini tidak terdapat nomor, makanya hanya dikasih ancang-ancang, itu membuat si penjual terhambat pada saat delivery order sehingga menghabiskan banyak waktu hanya untuk delivery order saja. Makanya apabila si aplikasi ini diterapin, tinggal mengunduh beberapa peta desa-desa, misalkan si pelanggan tinggal ngomong, oh nama saya ini, antar ke sini, RT ini, RW ini, tinggal klik-klik, ada alamatnya, langsung ke sana. Nah, selain itu, peta ini juga bisa digunakan sebagai peta mitigasi. Jadi kita tahu nih, kita harus kemana ketika ada bencana, misalkan gempa, harus cari lapangan yang luas. Terus misal ada yang sakit nih, yang perlu penjemputan oleh ambulan. Misal ada warga, ini amit-amit ya, yang terkena COVID kan, harus ada penjemputan tuh. Nah, biar lebih jelas letak rumahnya, jadi bisa lihat lewat aplikasi ini, sehingga si mobil ambulan itu tidak berhenti kemana untuk bertanya mau letak si rumah pasien yang terkena COVID itu. Oke, ini kayak gini, kita buka di Windows-nya ya. Versi Windows-nya sedikit lemot lagi. Kemudian kata yang salah. Nah, cek. Nah, itu nah aplikasinya kalau misalkan nih, nah ini udah ada nih rumah nih untuk wilayah RT 9, RT 10, RT 2, RT 1, dan ini satu RW. Kan kita mau cek rumah kita jumpa. Kita pengen tahu ini mana ya rumahnya. Ini rumah siapa ya? Nah, ini rumah Bapak Dadang. Ini ada rumah Bapak Udi. Ini ada rumah bidan Eti. Ada fasilitas-fasilitas juga nih. Juga ada lapangan sepak bola. Lengkap dengan enggak? Oke. Oke, seperti itulah cara membuat aplikasi dari peta rumahnya. Semoga bermanfaat, semoga tujuan dari pembuatan peta rumah warga ini tercapai dan dapat setiap pengusaha atau penjual makanan dapat tetap berjalan dengan lancar walaupun di masa pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi, siang, malam, sore. Kita close.